Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Aksan di Kreativa Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu, sedikit pengalaman, karena beberapa waktu yang lalu banyak pertanyaan dari netizen tentang efek yang lama tidak terpakai atau nganggur cukup lama terus dihidupkan, tiba-tiba tidak hidup sama sekali, padahal di akhir penggunaan itu dalam kondisi normal, baik digunakan di panggung maupun di studio. Sebelumnya itu normal sampai dimatikan terus disimpan, terus nganggur beberapa hari atau mungkin beberapa minggu atau mungkin beberapa bulan baru kepakai lagi. Tetapi setelah pada waktu mau dipakai lagi itu efek ditancapkan ke adaptor ternyata malah mati. Dalam hal ini itu tidak tampil sama sekali indikatornya, terus tidak tampil sama sekali LCD-nya maupun 7 segmentnya, dan tidak dapat digunakan sama sekali. Praktis kita simpulkan bahwa efek tadi itu benar-benar mati. Kok aneh ya, tahu-tahu mati gitu. Oke. Penyebab dari matinya efek tadi itu yang nganggur terlalu lama itu bermacam-macam penyebabnya. Satu, bisa karena lembab. Jadi lembab tadi itu bisa menyebabkan sub dari kerusakan lagi, yaitu terjadinya korosi atau ngiyeng. Dalam bahasa Jawa ngiyeng atau takyangen gitu ya. Bahasa Indonesianya itu korosi. Korosi tadi itu bermacam-macam, bisa dari korosi pada konektornya, bisa korosi pada bagian jalur PCB-nya yang menyebabkan jalur PCB tadi itu saling bersentuhan gitu, atau karena jalur PCB yang ada di efek digital itu adalah sangat mepet per jalur, ada yang 0, sekian mili, itu dapat menyebabkan terjadinya short dikarenakan korosi dari jalur tersebut. Sebetulnya secara tekniknya dalam jalur PCB tadi itu sudah dilapisi dengan cat, cuma karena faktor usia terus karena faktor oksidasi oleh udara sekitar menyebabkan lapisan cat tadi itu bisa mengelupas dan ujung-ujungnya akan menyebabkan korosi pada jalurnya. Jika korosinya tadi itu lumayan dapat menyebabkan short atau konslet, dapat dimungkinkan akan berakibat fatal pada efek Anda, yaitu menyebabkan efek Anda bisa rusak atau bahkan bisa mati. Itu. Terus faktor yang lainnya, jika efek tadi lembab akan menyebabkan timbulnya embun yang yang kasat mata lah. Jadi yang namanya embun itu merupakan bagian dari air, yang mana air tadi itu
juga berfungsi sebagai penghantar atau konduktor ya, atau penghantar lah gampangnya gitu. Jika dia berfungsi sebagai penghantar, embun atau kelembapan tadi itu akan menyebabkan efek tadi itu bisa rusak atau bahkan bisa mati. Anda bisa amati kaki-kaki pada IC SMD yang kakinya pinggir-pinggirnya penuh dengan kaki, itu jaraknya 0 sekian milimeter. Jadi berpotensi jika lembab, berpotensi akan dapat menyebabkan terjadinya short atau konslet pada rangkaian yang ada di dalam efek Anda tersebut. Selanjutnya, jika dalam kondisi lembab karena rangkaian elektron di dalamnya itu mengandung listrik statis, dapat dimungkinkan akan terjadi shock pada rangkaian yang disebabkan karena lama tidak terpakai, tahu-tahu terkena tegangan. Itu ya, tahu-tahu terkena tegangan. Karena pada rangkaian tersebut tadi itu, atau di dalam setiap komponen elektronik itu sebetulnya ada faktor suhu. Saya ulangi, sebetulnya ada faktor suhu, baik itu suhu kerja maupun suhu dalam kondisi off atau standby. Jadi itulah yang sering dilupakan oleh para pemilik atau pengguna efek. Dan Pak Aksan memaklumi itu karena semuanya kebanyakan adalah pengguna yang awam, kurang tahu tentang masalah elektronik yang ada di dalam efek tersebut. Oke, selanjutnya ada beberapa pengguna efek menggunakan metode dijemur. Menggunakan metode dijemur. Untuk metode dijemur itu sebetulnya kurang tepat, ya kan? Sebetulnya kurang tepat. Karena metode dijemur tadi itu bisa juga akan menyebabkan embun baru. Ya, akan menyebabkan embun baru. Kita logika saja. Katakanlah Anda naik mobil dalam kondisi hujan tapi tanpa AC. Berarti terjadi perbedaan suhu yang signifikan antara suhu di luar dengan suhu di dalam mobil. Otomatis kaca yang ada di dalam mobil tadi itu, bagian dalamnya itu akan terdapat embun. Aneh kan? Akan terdapat embun. Nah, itulah para rekan-rekan, sebetulnya menjemur efek itu kurang tepat dan kurang efektif juga. Di samping itu, jika Anda menjemur efek di terik matahari akan berakibat fatal pada LCD Anda. Saya ulangi, akan berakibat fatal pada LCD Anda. LCD jika terkena panas sinar matahari secara kontinu akan menyebabkan belang lah, katakanlah belang, atau terjadi dot pixel yang ada di dalam LCD tadi itu. Jadi perlu hati-hati. Jadi saya sarankan jangan menjemur efek di bawah terik matahari. Oke. Tapi yang sudah terlanjur juga tidak apa-apa, semoga aja tidak ada masalah pada efek Anda. Selanjutnya dari Bapak Aksan punya metode sendiri tentang hal itu, tetapi Anda harus meluangkan sedikit waktu dan mempersiapkan sedikit alat untuk menjaga efek Anda atau merawat efek Anda biar tetap dalam kondisi fit meskipun lama atau sangat lama
tidak terpakai. Oke. Yang Bapak Aksan sarankan di sini adalah kita mengeringkan efek dengan menggunakan metode pemanasan dengan angin. Bagaimana caranya? Ikuti video dari kami. Oke. Jangan lupa Kreativa Channel selalu bekerja sama dengan toko online yang ada di Shopee ataupun di Tokopedia ataupun di Bukalapak. Nama tokonya adalah Saya Musik. Di situ di situ menyediakan ya berbagai macam spare part efek ya yang mungkin umum, efek-efek yang mungkin familiar digunakan oleh para musisi. Semoga aja Anda dapat menemukan komponen yang Anda inginkan di Saya Musik. Oke, Bapak Aksan lanjutkan dengan metode pemberian udara yang panas. Itu cukup efektif untuk mengeringkan efek Anda dari faktor kelembapan disebabkan karena lama tidak terpakai efek Anda. Oke. Oh ya, sebagai masukan, jika efek Anda tadi itu lama tidak terpakai, jangan sekali-kali ditaruh di dalam softcase ya. Itu karena di dalam softcase tadi ya, itu akan menimbulkan jamur baik di dalam softcase itu sendiri maupun yang ada akan menyebabkan jamuran yang ada pada efek tersebut juga. Oke. Alat yang kita butuhkan, oke, saya ulangi, alat yang kita butuhkan adalah satu buah kuas. Ini saya gunakan yang 2 in dan satu buah kuas lagi yang kecil, tapi ini opsional ya, 3/4 in. Biasa satu buah obeng, entah itu plus entah itu min, menyesuaikan aja kondisi efek Anda, sebab nanti mau nggak mau kita harus membuka casing bawahnya, bagian bawahnya ya. Oke. Terus dan yang paling utama adalah kita menyiapkan satu buah hair dryer. Oke. Hair dryer ini tidak harus beli ya. Anda bisa meminjam dari istri Anda yang mungkin sering melakukan perawatan pada bagian rambut ya, setelah keramas atau samponan ya kan, mungkin dikeringkan lewat hair dryer ya, pinjam aja sama istri Anda, atau juga pinjam sama siapa saja lah, atau kalau di depan rumah ada salon kecantikan, pinjam sebentar Mbak untuk apa ya, saya gunakan tidak lama lah Mbak, bilang gitu. Yang penting salonnya jangan dalam kondisi buka, kalau bisa sebelum buka dipinjam gitu. Itu alat yang utama. Terus alat tambahan, jika Anda membersihkan permukaan efek, terutama bagian casing biar kelihatan ganteng, biar kelihatan bersih, Anda dapat gunakan minyak kayu putih dengan sedikit kain untuk mengelapnya. Ini opsional aja gitu ya. Kenapa kok menggunakan minyak kayu putih? Karena yang namanya minyak itu bukan merupakan konduktor, tidak menghantarkan listrik. Jadi meskipun di sini kena minyak banyak, tidak akan menyebabkan short pada rangkaian Anda. Jangan sekali-kali membersihkan dengan air, entah itu tisu dibasah air, jangan, ya kan? Itu hanya untuk yang advance aja, yang profesional aja membersihkan dengan air, yang tahu karakteristik sebuah barang elektronik. Oke, selanjutnya kita bongkar dulu. Saya menggunakan efek yang agak gede ini biar kelihatan jelas ya.
Kita gunakan obeng untuk membukanya. Kenapa harus dibuka? Nah, menurut teori tadi, kalau terjadi perbedaan suhu di luar dengan di dalam juga akan menyebabkan embun, menciptakan embun baru. Jadi perlu dibuka casingnya. Ini juga efek ini sudah lama ya, tidak terpakai karena akibat pandemi aja. Sudah 2 tahun efek ini tidak pernah kepakai ya. Pelan-pelan aja. Ya, kita buka seperti ini. Nah, setelah terbuka, kita persiapkan kuas seperti ini ya. Kita kuas beberapa bagiannya, mungkin ada sarang laba-laba mungkin ya. Nah, jangan lupa persiapkan masker juga. Oke. Terus bagian permukaan dari ini banyak debunya ya. Nah, kita bersihkan sekalian. Nah, ini tidak pernah saya simpan di dalam soft case ataupun hard case, meskipun efek ini ada soft case dan hard case-nya, karena takutnya nanti akan jamuran. Nah, akan jamuran ya. Oke, setelah itu kita hangati ya, bukan kita panaskan ya, kita hangati menggunakan hair dryer mulai dari permukaan PCB sampai di sela-sela PCB ini. Tidak usah kita bongkar semuanya ya. Oke, dipastikan kondisi mainboard atau rangkaian sudah dalam kondisi hangat semua. Dipastikan ya, mungkin Anda bisa hair dryer tadi itu geser, jangan terfokus pada satu titik, geser gitu, mungkin sekitar ya 10 menitan lah gitu. Terus ada yang tanya, apa tidak merusak rangkaian di dalamnya Pak Aksan, karena hair dryer itu kan panas. Oke, saya terangkan ya, panas hair dryer tadi itu sebetulnya masih dalam toleransi, sebab panasnya tadi itu kalau digunakan untuk rambut sendiri aja tidak bisa membakar rambut. Padahal kalau kita mengambil IC SMD atau IC chip yang ada di dalam rangkaian efek, itu justru malah menggunakan suhu sekitar 300 derajat Celcius, kurang lebih segitu ya, yang mana kita menyebut tadi menggunakan hot air atau blower ya kan.
orang menyebutnya blower, bahasa tekniknya menggunakan hot air. Ada yang sederhana lagi menggunakan solder uap. Itu panasnya berkisar antara 250 derajat sampai 300 derajat. Jadi panasnya tadi itu seperempatnya dari panas hair dryer. Jadi tidak akan merusak ya, sama sekali tidak akan merusak rangkaian yang ada di dalam efek Anda gitu. Setelah dipastikan kering di dalamnya atau sudah hangat ya kan, hangat, Anda baru saya persilakan untuk mencobanya. Oke, kita coba hasilnya seperti apa. Oke, nah seperti ini. Kita matikan. Dan jika Anda ingin lebih bersih lagi, Anda bisa membersihkan sesuai dengan kesukaan dan keyakinan Anda. Mungkin yang sela-sela paling sulit, Anda bisa menggunakan kuas yang agak kecil. Oke ya. Terus ini opsional aja jika Anda ingin membersihkan casingnya, Anda bisa gunakan minyak kayu putih. Itu seperti ini. Yang penting pelan-pelan saja. Ada yang canda juga ya, wah ini biar tidak masuk angin Pak ya, dikasih minyak kayu putih. Ya terserah Anda. Yang penting jangan dikasih tolak angin atau dikasih cairan antangin atau gimana itu ya. Ini opsional aja. Kalau Anda menggunakan air dengan cara kain perca dikasih air, itu sangat beresiko. Itu hanya untuk yang advance aja ya. Yang tahu tentang elektronik. Ini yang paling mudah menggunakan minyak kayu putih. Ini juga bisa Anda dapatkan, minta sama istri juga yang biasa ngasih minyak kayu putih ke anak-anak di saat habis mandi. Oke, demikian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Jadi saya sarankan jangan dijemur di bawah terik sinar matahari. Ada baiknya Anda meluangkan waktu untuk sedikit coro Jawane sedikit kangelan sithik ya. Anda bongkar sebentar, tidak usah bongkar secara keseluruhan. Siapkan hair dryer, terus siapkan kuas, siapkan minyak kayu putih ya kan. Terus kita mulai untuk menghangatkan rangkaian dalamnya dengan hair dryer gitu. Jangan takut untuk rusak gara-gara hair dryer gitu. Oke. Tetapi lagi, dalam elektronik itu ada faktor X, faktor keberuntungan ya kan. Tetapi paling tidak kita sudah berusaha. Oke, demikian dari Bapak Aksan di Kreativa Channel. Semoga bermanfaat, semoga bisa menginspirasi kita semua. Tetap jaga alat Anda atau peralatan tempur Anda di atas panggung, bisa untuk mencari makan, bisa untuk mencari nafkah, biar lebih terawat gitu ya. Dan juga jangan lupa jika Anda ingin mendapatkan spare part efek gitar
Anda bisa kunjungi toko online di Shopee, di Tokopedia maupun di Bukalapak. Nama tokonya adalah Saya Musik. Oke. Ya, terima kasih. Salam dari Kreativa Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.